Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bulan Juli diprediksi menjadi puncak kasus COVID-19 subvarian Omikron BA4 dan BA5. Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta pun mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jane William langsung dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Jane, berapa data kenaikan jumlah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran hingga saat ini? Reza dan pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak RSDC Wisma Atlet Kemayoran, per pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi hari ini tercatat ada penambahan 11 orang pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Sehingga total jumlah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ada sebanyak 193 orang. Nah, dari jumlah tersebut 56-nya merupakan laki-laki dan 157 merupakan wanita. Jadi jika kita melihat total keseluruhan jumlah pasien yang terdaftar dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dari masa awal pandemi COVID-19 di tanggal 20 Maret 2020 hingga hari ini 5 Juli 2022 sudah ada 164.000 lebih pasien yang terdaftar di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Nah, kalau melihat kondisi RSDC Wisma Atlet Kemayoran saat ini memang cenderung sepi bahkan jika dibandingkan dengan pada saat awal-awal kasus COVID-19 mengalami puncaknya begitu ya. Meskipun dikatakan bulan Juli ini merupakan puncak COVID-19 subvarian Omikron BA4 BA5, namun untuk peningkatan pasien ini memang terjadi di Wisma Atlet Kemayoran, dikonfirmasi dari pihak koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran bahwa memang jumlah pasien itu perharinya fluktuatif, tapi tren yang terjadi adalah peningkatan. Meskipun meningkat tapi tidak tajam. Jika biasanya penambahan jumlah pasien itu di bawah 10 orang, nah beberapa minggu terakhir ini meningkat bisa di atas 20 begitu. Tentunya hal ini menjadi warning atau peringatan bagi kita untuk tidak abai prokes sehingga kasus COVID-19-nya tidak meningkat lagi seperti dulu. Reza? Ya Jen, dari 193 pasien yang Anda sebutkan tadi yang saat ini ada di RSDC, bagaimana kondisinya? Apakah sebelumnya ada gejala atau seperti apa? Mungkin bisa Anda jelaskan. Ya Reza, berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak RSDC Wisma Atlet Kemayoran, dari 193 pasien tersebut, 176 ini mengalami gejala ringan begitu ya. Dan 15 orang ini memiliki penyakit penyerta atau komorbid, di mana 2 orangnya ini mengalami gejala sedang. Nah, sedangkan 2 orang lainnya tidak bergejala. Dikatakan dari pihak RSDC Wisma Atlet Kemayoran, meskipun mengalami gejala yang ringan hingga sedang, namun ini kondisinya tidak parah. Dan gejala yang diderita itu juga disebabkan oleh adanya penyakit penyerta yang dialami oleh pasien ini sebelumnya. Dikatakan yang mengalami gejala sedang itu memiliki penyakit penyerta hipertensi, sehingga dia mengalami gejala begitu ya, namun kondisinya memang tidak separah gejala yang dialami pada saat varian Delta. Jadi meskipun menunjukkan gejala, gejalanya tidak parah begitu. Nah, jika kita melihat kapasitas tempat tidur atau bed occupancy rate yang ada di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini, totalnya ada sebanyak 3.801 tempat tidur yang ada di sini. Nah, jika kita melihat total jumlah pasien yang dirawat, keterisian presentasi hunian ada sebanyak 5,08%. Jadi masih ada tersisa 3.608 tempat tidur lagi begitu ya. Nah, untuk tower yang disiagakan ada 4 tower, tower 4, 5, 6, dan 7. Jika kami melihat datanya, keseluruhan pasien 193 pasien dirawat di 1 tower, yaitu di tower 6. Nah, tentunya diimbau lagi kepada masyarakat untuk jangan abai protokol kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan supaya tidak melonjak lagi begitu kasusnya. Demikian Reza, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Jane William melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.